Hello, what's up guys? Mobil City Car aja sekarang harganya udah lumayan mahal gitu ya. Toyota Agya sudah di 256 juta rupiah, Honda Brio sudah di 246 juta rupiah on the road Jakarta. Makanya ketika Chery mengumumkan harga jual dari Tigo 5X ini yang baru aja beberapa saat yang lalu, yang ternyata lebih murah dibanding harga pre-booknya pas IMS waktu itu, kita sempet garuk-garuk kepala dan bingung gitu ya. Bagaimana bisa Chery menjual mobil yang kelasnya compact SUV kayak gini? Lawannya ini kan kayak Toyota Race, Daihatsu Rocky, Wuling Alves gitu ya, dengan harga starting di 239 juta rupiah on the road Jakarta, yang membuat Tigo 5X ini menjadi mobil dengan value for money paling baik dan paling nggak bisa dikalahin di Indonesia saat ini. Penasaran? Dan kalau kita meninjau teman-teman yang sekelasnya, Toyota Race sudah tembus 300 juta, Honda WRV sudah tembus 300 juta. Bahkan rival senegaranya, yaitu Wuling Alves, yang kita sempat bilang dulu value for money-nya juga nggak ngotak, itu pun masih di 300 juta. Ini untuk tipe atas yang champion seperti ini, itu harganya di 269 juta on the road Jakarta. Gimana bisa dengan kualitas, dengan material, dengan fitur, dengan safety yang selengkap bahkan terasa seperti mobil 500 juta ini gitu ya. So kayak apa sih rasa berkendara dan detail dari salah satu mobil dengan value for money paling bagus di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Carilah ilmu sampai ke negeri China. Iya, itu adalah sebuah pepatah yang makin kesini makin relevan aja, terutama kalau kita bicara soal otomotif. Belakangan ini, kan ada banyak brand-brand China yang mulai menggempur pasar Indonesia. Gak hanya menawarkan alternatif yang unik, menarik dengan harga yang menarik pula, tapi membuktikan bahwa mobil-mobil dengan harga terjangkau itu nggak harus compromise, nggak harus spek down trondol semua gitu ya. Salah satu bukti paling nyata adalah mobil ini. Tahun lalu kita sempat ngomong rival dari mobil ini yaitu Wuling Alves sebagai mobil dengan value for money nggak ngotak. Sekarang ada yang lebih nggak ngotak lagi. Itu mobil yang satu ini. Iya, gimana nggak? Chery Tigo 5X ini, kalau kalian lihat secara kelas gitu ya, ini kan kelasnya lawannya Toyota Race, Honda WRV, sampai Wuling Alves. Tapi secara harga, dia jauh di bawahnya. Bahkan bisa dibilang mobil ini itu harganya starting di 239 juta on road Jakarta untuk tipe klasik, yang artinya dia lebih murah dibandingkan Toyota Agya GR Sport yang udah 250 juta lebih. Dia lebih murah dibanding Honda Brio yang sudah 240 juta lebih, dengan kualitas, kelas, mesin, fitur, safety yang jauh di atas dua mobil yang gua sebut tadi gitu ya. Jadi sebuah proposisi yang bikin kita sangat-sangat intrigued banget gitu, karena kita sudah mengupas semuanya secara lengkap luar dan dalam sampai detail mengenai si Chery Tigo 5X ini. Tapi sekarang kita diberi kesempatan oleh Chery Motor Indonesia untuk mencoba rasa berkendaranya via press car yang peminjamannya lebih lama ini, dan rasa berkendaranya juga cukup mengejutkan. Ntar gue bahas lebih lengkap di driving impressionnya. Jadi sekarang gue nggak akan bahas secara detail lagi eksterior, interior, dan fiturnya, tapi gue akan lebih ke arah nge-highlight apa sih yang bikin mobil ini menjadi sangat superior di kelas dan harga segini gitu ya. Oke, pertama soal desain. Desain memang selera. Memang bagi beberapa orang desainnya terlihat agak main aman, tapi menurut gue masih aman-aman aja, nggak yang terlalu mencoba menjadi futuristik atau gimana gitu ya. Dia tampil clean, tampil simple ala SUV pada umumnya. Dan dari belakang sini yang pengen gua highlight, pertama-tama kacanya sudah ada rear defogger. Untuk harga segini udah oke, dan termasuk wiper belakangnya sudah
model Eropa. Jadi kesannya seperti mobil premium. Nah, ke bawah lagi, taillights ini dia memang masih full bohlam. Tapi yang pengen gua highlight adalah bagian lampu senjanya. Karena lampu senjanya dibentuk dengan mika yang mengeliling seperti ini, yang kalau malam itu kelihatan kayak LED bar. Ya, ini kalau dari belakang tuh orang kira ini pakai LED bar gitu, padahal ini semuanya masih bohlam. Solusi yang pintar dan menurut gua cukup unik. Ke bawah, dia hanya logo Tiggo 5X saja, dia nggak ada logo varian klasik atau champion. Jadi kalian mau ngambil tipe champion atau klasik, itu tidak bisa dibedakan secara dari belakang. Kemudian di bawah, secara safety, dia udah ada 3 titik parking sensor, di mana beberapa lawannya hanya 2. Dan ada kamera mundur di bagian atasnya, dan kameranya juga sudah 360. 360 di bawah 300 juta, keren kan gitu. Nah, oke, secara desain di bawah sini ada fake muffler, tapi ini menurut gua bisa kalian itemin aja, udah cukup. Ada skid plate di bawah ala-ala seperti ini yang udah ala SUV banget gitu ya. Dan ada fog lamp belakang, jadi fiturnya udah lengkap di bagian belakang sini. Di bagian samping tetap dapat contohnya kayak roof rail khas SUV, dan ada krom-kroman di bagian kaca gitu ya. Door handle pun sudah ada akses keyless entry, tapi memang hanya di bagian sisi pengemudi aja. Tapi yang keren, dia keyless entry itu model sentuh. Jadi udah nggak pencet-pencet tombol lagi gitu ya. Dan dia pun ada walk away lock dan ada walk in lock. Jadi kalau kalian misalnya walk away tanpa pencet kuncinya, mobilnya akan kunci. Kalian walk in tanpa pencet apa-apa, mobilnya akan ngebuka, akan nge-greet kalian dengan lampu dan spion yang otomatis terbuka sendiri. Lagi-lagi, itu fitur yang ada hanya di mobil-mobil premium. Di bagian bawah, cladding-cladding tetap ada, rocker panel samping dengan aksen piano black, dan ada aksen merah-merah yang bikin dia terasa lebih racing gitu kan. Kalau kalian pengen masking ini, ada warna bawahnya yang warna merah yang menurut gua lebih berani. Nah, spionnya sewarna body, ada lampu sen di sini, dan juga ada kamera, karena seperti yang gue bilang, kameranya sudah 360 untuk di bawah 300 juta. Itu luar biasa sekali. Dan di kacanya juga udah ada blind spot warning. Iya, jadi canggih banget gitu kan. Di atas juga sudah ada sunroof. Jadi Kia Sonet sudah tidak bisa berbahagia lagi di kelasnya yang dia doang yang punya sunroof. Sekarang Tiggo 5X punya sunroof dengan harga yang 100 juta lebih murah dibanding Sonet. Lanjut langsung bagian kaki-kaki. Nah, di sini untuk urusan peleknya, nah, beberapa dari kalian mungkin ngelihat kayak peleknya tuh agak kecil gitu ya. Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena peleknya ini ring 17 inci, yang artinya sama Toyota Race, sama Honda WRV itu udah sama ukurannya. Bahkan dibanding rival dia yang senegara, yaitu Wuling Alves masih ring 16. Ini udah ring 17. Tapi dia memang warnanya single tone gunmetal gini aja, yang bikin efeknya memang jadi kesannya lebih gelap, kesannya lebih kecil. Tapi yang menurut gua bikin dia kesannya peleknya kecil adalah bodinya ini gede gitu. Kalau dibandingin rivalnya, dibanding Race, WRV, bahkan dibanding Alves, ini tuh bodinya bebeng gede, wheel arch juga gede, makanya peleknya agak terkesan kecil. Tapi nggak masalah, bannya sendiri dia udah pakai GT Comfort, ukurannya sendiri 215/60 R17, yang artinya cukup tebal dan nyaman buat dipakai dalam kota. Pengereman, cakram, dan juga untuk safety kayak ABS, EBD, traction control dia sudah punya. Bahkan dia udah ada hill descent control yang rata-rata teman-teman yang nggak punya. Dan soal ADAS, dia pun ADAS-nya udah oke banget. Selain blind spot warning yang tadi di bagian kaca, dia pun udah ada ADAS yang contohnya auto emergency braking sampai adaptive cruise control dia sudah punya. Lengkap banget, bener-bener. Jadi bingung mikirin X-Force. Harga segitu belum ada ADAS, tapi ya udahlah. Lanjut langsung ke bagian fascia depannya. Nah, di fascia depannya ini memang ini baru kelihatan keluarga Tiggo-nya. Iya, karena kan keluarga Tiggo dia didominasi dengan muka depan yang seperti macan gitu ya, Tiggo, Tiger gitu. Dan di sini ada grill besar yang menjadi ciri khas keluarga Tiggo juga. Lucunya hoodnya udah power dome dan dia model clamshell bonnet, jadi dia rapih. Grillnya star grill kayak gini. Termasuk di bagian bawah ada aksen cladding, skid plate, dan aksen merah-merah lagi yang sama seperti di samping. Ini biar kesannya lebih sporty dan youthful aja. Kemudian safety dari depan juga udah ada kamera depan, karena seperti yang gue bilang kamera sudah 360. Dan juga untuk perlampuan, nah dia punya DRL, tapi DRL-nya dia terpisah dari lampu. Dia DRL di bagian bawah sini.
Tapi dia ada 2 garis, jadi cukup terang, dan semua aksen hitam-hitam ini dia sudah piano black sampai ke grillnya juga, jadi kesannya udah mewah, tidak seperti plastik murah. Dan ke atas lagi, lampu ini sudah mengadopsi teknologi LED Tech by Tigo. Iya, jadi walaupun memang lampu senjanya masih bohlam di bagian sini, dan lampu senja juga masih bohlam, tapi untuk low beam high beamnya dia sudah proyektor LED di bagian atas sini. Jadi udah nice, dan ini pun cukup terang kok. Kita udah coba pas malam, kita nggak ada masalah sama sekali pakai lampu ini, dan ada manual leveling di bagian dalamnya. Dan pastinya di bagian atas ini juga ada kamera untuk keperluan adas-adasan seperti yang tadi gua bilang. Termasuk di bumper bawah juga ada millimeter wave radar di bagian sini untuk keperluan adaptive cruise control, bahkan yang sudah sampai stop and go function. Jadi udah bisa traffic jam assist, yang dimana macet dia bisa ngikutin mobil depan dengan sendirinya. Wipernya bahkan sudah frameless ala mobil Eropa. Semua ini di bawah 300 juta. Jujur gue bingung sih untungnya berapa mereka gitu ya. Tapi well, dengan fitur sebanyak ini, kayaknya nggak salah deh kalau ini menjadi mobil paling value for money baru di Indonesia saat ini. Abis ini kita cek interior. Oke, beralih ke interior untuk membahas apa aja sih hal-hal di dalam sini yang membuat si Tigo 5X ini terasa sangat imba dan overkill di kelasnya. Pertama-tama dari pintunya, yang tentunya khas dengan mobil China, pintunya berat, solid gitu ya, dibanding pintu let's say race atau pintu WRV, ini tentu lebih berat dan lebih solid. Ya 11-12 sama pintunya Alves lah. Nah, peredamannya juga oke banget nih, pas tutup langsung nggak kedengeran. So, begini aja saat duduk di baris pertama dari si Chery Tiggo 5X. Mobil yang sekarang kita anggap sebagai mobil baru dengan value for money paling oke di Indonesia gitu ya. Nah, sebelum kita bahas detail fitur dan ada apa di dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe ke channel Laknat Janji. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak kelihatan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknat_J untuk foto-foto yang pasti menghibur kalian semua. Nah, akhirnya kita bisa lihat kuncinya nih, karena yang lalu kan masih bungkus ya. Kuncinya ini menurut gua udah cukup stylish kok. Dia warna kayak biru tua gitu, dan tombolnya bulat di bagian tengah. Memang nggak terlalu berat, tapi dia secara desain udah cukup stylish. Ada tombol untuk lock, unlock, dan untuk buka bagasi belakang. Nah, tentunya sudah engine start stop ya. Jadi lagi-lagi untuk harga segini udah oke. Detail mengenai mesin dan performanya bakal gue bahas lebih lanjut pas nanti abis ini gue bawa mobil ini untuk berkendara gitu ya. Tapi sekarang kita bahas interiornya. Nah, di sini secara desain ini juga desainnya memang udah sesuai keluarga Tigo banget sih, yang semuanya serba horizontal, mirip seperti desain mobil-mobil Eropa. Tapi walaupun harganya dia sangat terjangkau, gue nggak merasa ada titik desain yang dikorbanin sama mereka. Kenapa? Karena dashboard ini tetap terasa premium dengan soft touch di bagian atas sini, soft pad besar di bagian sini yang dual tone dengan jahitan asli, jahitannya pun dual tone, putih dan merah. Ini attention to detail banget gitu. Bahkan sampai ke bagian sini-sininya nih, yang satin chrome kayak gini langsung nyambung ke toggle switch ke bagian tengah. Ini terasa terpikirkan dengan baik desainnya. Bahkan ada Easter egg berupa logo Tigo yang nyempil di bagian AC sebelah sini ya gitu. Jadi cukup lucu. Nah, glove box sudah soft opening, sangat soft bahkan. Dan ke bagian tengah kita masuk ke bagian multimedianya, yang menurut gua untuk kelasnya lagi-lagi ini tuh udah oke banget, karena dari segi vehicle setting, car setting, semuanya tuh disetting lewat sini. Jadi seperti mobil Eropa, termasuk dia udah compatible dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah lengkap semua gitu ya. Dan kalau kita lihat ke bagian sini, untuk bagian auxiliary drive, kita bisa lihat nih adasnya yang tadi gue bilang. Adasnya tuh udah banyak untuk kelas seperti ini. Lane departure warning, lane departure sensitivity, steering mode, blind spot detection, distance warning system, auto emergency braking, rear cross warning, pre-collision warning, adaptive cruise control, sampai easy moving mode. Imba banget nggak tuh? Jadi udah kebanyakan menurut gua fiturnya di sini gitu ya. Yang standar kayak Bluetooth gitu-gitu pastinya udah ada juga. Dan ke bawah lagi, ini ada kontrol fisik yang kayak gue bilang desainnya menyatu dengan aksen satin chrome di sini. Jadi udah nice, mulai dari power, volume, ada untuk hazard yang berkedip, nice detail lagi-lagi, tombol home, dan ada tombol AVM alias around view monitor. Kalau kita klik, langsung menampilkan
3D view atau 2D view dari Tigo 5X ini. Jadi kamera 360-nya nggak hanya top down view kayak beberapa lawannya gitu. Ini benar-benar sampai 3D view-nya kayak gini ada loh. Gila nggak sih? Dan ini tempat Alex nih buka pintu, kelihatan detail interiornya. Tuh. Jadi benar-benar nice banget. Bisa 3D view, bisa 2D view, ada dynamic guidance line yang kalau kita belokin dia juga belok, dan bahkan pas kita mundur dia ada ngelihat bagian belakangnya yang wide dan ada sensornya tuh, sonarnya adaptif. Nice banget. Dan yang bikin gua agak sedikit terkejut juga, audio dari mobil ini walaupun dia hanya 6 speaker biasa, tapi dia suaranya bagus banget untuk kelasnya. Kenapa? Karena kalau kita cek ke bagian setting audionya di sini, ini ada Arcamis. Iya, jadi dia udah ada built-in prosesor dari Arcamis yang sama seperti di Renault Capture gua, yang bisa ngefokusin suaranya mau ke driver atau mau ke passenger gitu ya. Ini lagi-lagi inget loh, mobil ini tuh di bawah 300 juta rupiah. Dan ke bagian tengah sini ini untuk climate controlnya. Jadi kita suka climate controlnya nggak nyatu ke layar, tapi tetap di sini. Capacitive touch button untuk fan speed di bagian sini, dan untuk pengaturan suhu di bagian sini. Arah semburnya pun udah bisa ke kepala, ke kaki, sampai front defogger dia pun udah ada, rear defogger dia pun udah ada. Jadi udah lengkap banget gitu kan. Aku bingung gitu kenapa bisa selengkap ini gitu. Lengkap banget. Dan berlanjut lagi ke bagian belakang. Nih, ini juga nih. Ini yang bikin Honda BR-V malu. Ini udah electric parking brake dengan auto hold. Di bawah 300 juta. Kebayang gak lu? Nah, ini juga soal transmisinya. PRND dan ada manual shift mode. Dia CVT. Dan CVT-nya agresif. Ntar gue cobain pas di bagian driving impression-nya. Open storage, ada 2 buah cup holder. Ini udah kukulitan dengan jahitan dual tone. Jok juga semuanya sudah kukulitan dengan jahitan yang dual tone juga. Under tie supportnya sangat maju di sini, jadi kalian badannya tertopang dengan sangat baik. Headrest sudah adjustable keduanya gitu ya, sampai ke bagian belakang juga, termasuk bahkan sampai seat beltnya sudah adjustable. Soal safety juga, airbag nggak hanya 2 di depan, tapi airbag di bagian pilar ada, airbag di bagian jok juga ada, jadi sudah 6 airbag. Beralih ke bagian setir, di setirnya juga sudah dilapis kulit, sudah flat bottom design, udah bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Wiper sudah auto, lampu sudah auto. Gila gitu kan. Nah, klakson memang masih sangat imut sekali, tapi di sini tombol-tombolnya udah lengkap. Di bagian kanan ada tombol untuk infotainment, mulai dari audio steering switch, volume, sync, track mode, bluetooth teleponi, sampai voice command dan mute. Nah, di bagian kiri sini sekalian ada tombol buat mengatur MID yang sudah full digital. Dia juga ada tombol buat ngaktifin cruise control yang tentunya sudah adaptif. Kalian bisa set jarak ke depannya, dan bahkan pas di set kalian bisa lihat jarak ke mobil depan aktualnya berapa. Dan itu impresif banget. Dan itu sampai stop and go, jadi pas macet dia bisa ngikutin sampai kecepatan berhenti. Nice. Nah, kemudian ke bagian speedometer, speedometernya juga sudah full digital. Di bagian tengahnya at least dia cukup besar, dan dia displaynya udah modern banget kayak gini. Yang pertama dia ada information untuk kayak trip, ada distance to empty, sisa range, average fuel consumption, instant, dan trip kilometernya. Ada untuk media, ada untuk tire pressure monitoring system, sampai ke bagian suhunya pun kelihatan, dan ini untuk bagian ADAS-nya. Lane departure warning, adaptive cruise, semua di sini kelihatan seperti itu. Nah, berlanjut ke bagian atas, di sini kaca tengah masih day night view yang biasa, tapi gue sama sekali nggak komplain karena fitur lainnya jauh menutupi kekurangan ini. Sampai ke atas ini untuk bagian overhead console udah ada tempat kacamata, dan udah ada lampu yang semuanya sudah putih alias sudah LED kristal seperti ini. Sampai lampu baris kedua sudah LED kristal putih juga di bagian belakang sana. Di sini udah ada 2 sun visor dengan kaca juga dua-duanya. Memang gak ada lampunya tapi masih normal banget. Tapi dikasih 2 buah card holder, dan pastinya ini nih fitur yang bikin sebuah mobil terkesan mewah kalau di Indonesia. Kalau punya sunroof atau seperti ini moonroof ya, karena dia masuk langsung berasa seperti mobil yang jauh lebih premium. Dan ini mungkin sekarang menjadi mobil dengan sunroof paling murah baru di Indonesia.
Tadinya ada Kia Picanto, cuman Kia Picanto kan sudah tidak dijual. Jadi sekarang kalau kalian pengen punya mobil dengan sunroof baru paling murah, ini dia mobilnya. Nice. Door trimnya juga ya oke lah, berkelas dengan aksen ada kayak brushed titanium gitu di bagian atasnya. Tetap dapat door pocket di bagian bawahnya. Power window semua sudah all auto, dan bahkan kalian bisa pakai voice command untuk membuka kacanya secara individual. Contohnya kayak gini. Hello Cherry. Yes, I'm here. Open rear left window. Opening back left window. Kayak gitu. Jadi merekanya yang terlalu murah hati atau Jepangnya yang terlalu pelit. Tapi gue nggak tahu sih. Nah, oke. Tapi dibanding kita cekcok lebih banyak, kalau kalian pengen lihat review lebih lengkap ke jok baris keduanya, ke bagasinya, kita udah pernah bikin reviewnya di video yang sebelah sini. Kalian bisa cek video yang itu. Tapi jelas, yang gue udah rasain sih, duduk di belakang itu Alex aja pun masih nggak ada masalah. Jadi interior baris kedua udah cukup oke banget. Untuk kelasnya bahkan dia terkesan lumayan lega karena kan bodi lumayan gede. Ada ISOFIX tethering point, ada armrest dengan cup holder, dan bahkan kalian dapat ventilasi udara di bagian tengah bawah sininya gitu ya. Jadi udah semua fitur yang bikin kalian happy ngangkut orang itu udah ada di mobil ini. Sekarang kita langsung aja bawa jalan untuk mencoba kayak apa sih rasa berkendara dari si Tiggo 5X ini. Yuk kita bawa jalan. Oke, untuk jadi sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari Chery Tiggo 5X. Iya. Nah, kita kan sudah establish tadi ya bahwa kalau bicara soal fitur, soal value for money, mobil ini gak punya lawan di Indonesia saat ini. Dengan harganya yang begitu terjangkau, fitur yang ditawarkan itu agak lumayan gak ngotak gitu ya. Kayak kebanyakan fitur gitu. Tapi gak masalah. Itu kan artinya konsumen yang diuntungkan. Tapi gimana soal rasa berkendaranya? Karena balik lagi, gak ada artinya mobil itu fiturnya banyak kalau rasa berkendaranya tidak asik gitu kan. Jadi apakah Chery Tiggo 5X ini asik untuk dibawa berkelana? Nah, sebelum kita mulai bahas rasa berkendaranya, kita pengen bahas dulu soal spek and tech-nya, soal mesinnya gitu ya. Nah, Chery sendiri memang sudah bilang bahwa mereka pengen Tiggo 5X ini lebih diterima juga oleh orang-orang yang simple lifestyle, orang yang mungkin tinggal di daerah gitu ya, bukan yang di kota besar. Jadi gak mau terlalu banyak gimmick. Mereka gak butuh mesin turbocharge, mesin dengan teknologi yang canggih-canggih segala macam gitu. Mereka tidak butuh. Makanya drivetrain dari mobil ini itu sebenarnya simple, 1500 cc, dan dia naturally aspirated. Tenaganya 113 PS. Iya, udah oke di kelasnya menurut gua cukup kok dengan torsi 138 Nm. Nah, kemudian tenaga tersebut disalurkan ke roda depan, jadi dia front wheel drive dengan transmisi CVT. 0 sampai 100 dari si Tiggo 5X ini udah kita tes dan kita dapat di 14 detik. Bukan angka yang impresif banget, tapi buat dipakai dalam kota menurut kita udah enough lah. Toh mobil ini memang tujuannya kan sebagai urban SUV, bukan untuk ngebut-ngebut atau ugal-ugalan. Tapi yang pertama-tama kita suka adalah settingan torsi bawahnya dan transmisinya. Walaupun mobil ini CVT gitu ya, seperti yang kalian tahu, biasanya kan CVT itu lemot atau ngenyoy gitu ya, kayak transmisi rubber band effect gitu. Tapi di Tiggo 5X ini yang gua rasakan adalah dia settingan transmisi itu agresif. Jadi CVT-nya itu agresif. Tarikan bawahnya, kalian dari stop and go segala macam, dia tuh kayak agak yang gitu, kayak gitu. Ada pull-nya, ada jambakannya sedikit gitu. Mungkin kalau kalian ingat dulu pernah bawa mobil seperti Yaris Bapau gitu ya, yang nyentak-nyentak, itu seperti itu sensasinya. Jadi kalau kalian dari bawah, dari nol, dari berhenti gitu ya, itu kalian sama sekali nggak berasa seperti naik mobil CVT atau seperti naik mobil 1500 cc. Ketika sudah lewat jambakan yang tadi, tenaganya ke atas itu jadi linear dan jadi sangat halus. Bantingan dari si Chery Tiggo 5X sendiri ini memang di set stiff. Jadi seperti ala-ala mobil Eropa gitu ya stiffnya ya.
Tapi stiffnya itu tidak didukung dengan feeling yang kalian dapatkan biasa dari mobil-mobil Jepang. Karena feeling dari mobil Jepang itu biasanya kan lebih ke arah gerabak gerubuk, lebih ke arah kayak kopong gitu ya, kosong gitu. Nah, di Tigo 5X ini tidak demikian. Kalian merasa mobil ini solid dan rigid. Jadi tiap kali kalian lewat jalan rusak atau lewat sambungan jalan segala macam, itu terasa padat mobilnya, nggak berasa seperti mobil yang kayak kaleng gitu. Sangat refine. Dan juga dia ketolong karena bannya itu tebel. Dia profil bannya kan 60. Jadi meredam jalan dan meredam ini speed breaker tuh, dep 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 dep. Nah, itu teredam dengan baik dan enak banget. Kejutannya tuh nggak ke bawah sampai ke dalam kabin secara berlebihan. Jadi lagi-lagi refinementnya, peredamannya itu udah jauh di atas harganya yang di bawah 300 juta rupiah. Menurut gue ini udah nice banget. Dia terasa seperti mobil yang jauh lebih mahal dan seperti mobil yang jauh lebih besar. Setirnya sendiri di sini dia punya dua macam settingan. Dia ada settingan yang comfort, jadi setirnya enteng banget. Itu cocok misalnya buat dipakai dalam kota atau lagi manuver atau dipakai oleh wanita gitu ya, yang pengen setirnya jadi enteng. Tapi kalau gue pribadi, settingan selalu gue taruh di mode sport. Karena dengan steering di mode sport, steeringnya jadi lebih berat, kita terasa lebih precise, lebih pede bahwa dia jalan di kecepatan tinggi. Body roll masih ada, tapi tergolong minim untuk bodinya yang setinggi ini gitu ya. Thanks to setup kaki-kakinya yang stiff seperti yang tadi gue bilang. Kenyamanan sendiri, well, pertama-tama dari keheningan kabin, gue syuting ini gak pakai mikrofon, cukup langsung handphone dan pakai kamera bawaan. Kalian bisa dengar sendiri suaranya kayak gimana, seberapa heningnya gitu ya. Jadi memang walaupun dia kacanya itu single glaze, nggak seperti Omoda. Omoda kan dia udah double glaze gitu kan. Ini dengan single glaze saja, ini jalanan kasar, tetap teredam dengan baik suara ke kabinnya. Road noise lebih hening dibandingkan Honda HR-V. Wind noise tergolong hening juga untuk kelas dan harga segini. Jadi benar-benar memanjakan kenyamanan penumpang. Apalagi ditambah dengan yang tadi gue bilang, sound systemnya walaupun dia unbranded, dia udah pakai built-in prosesor dari Arcamis yang bisa bikin staging dari suaranya itu jadi advance dan jadi enak banget gitu. Dia bisa memecah-mecah instrumen dan vokalnya gitu ya. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat advance lagi-lagi untuk harga segini. Kalian bisa lihat hood dengan sangat jelas karena kan hoodnya ada power dome-nya. Kemudian kacanya juga nggak yang dibikin sipit-sipit gitu. Kacanya besar, spionnya besar. Kaca belakangnya juga cukup banget buat ngeliat ke belakang. Jadi secara visibilitas ini juga enak. Sitting position, karena dia ada seat height adjuster, kalian bisa set tinggi banget ke atas seperti commanding buat para emak-emak. Atau kalian bisa set agak pendek kayak gini. Ini settingan gue memang yang paling pendek. Dan secara ADAS juga, dia bahkan kelengkapannya mengalahkan mobil yang kelasnya di atasnya. Gue sebut aja contohnya ya, Mitsubishi X-Force misalnya. Mitsubishi X-Force kan yang varian ADAS lengkap belum sampai saat ini diluncurkan dengan apapun alasannya gitu. ADAS mahal lah atau bagaimanalah, yang jelas belum diluncurkan. Ini membuktikan bahwa harga yang murah tetap bisa dapat ADAS yang lengkap. Karena selain ADAS yang pasif seperti blind spot warning, kemudian lane departure warning gitu-gitu, dia bahkan sampai udah ada adaptive cruise control. Iya, dia udah punya adaptive cruise sampai traffic jam assist. Jadi bisa stop and go function, yang artinya sampai berhenti dan jalan lagi dia bisa. Itu kepake banget di Indonesia di mana jalan-jalan itu sering macet. Kaki kalian jadi nggak capek. Dan ya gue nggak nyangka aja fitur yang sebegitu canggihnya sudah bisa turun dan didapatkan di mobil yang harganya di bawah 300 juta rupiah. Dan secara overall, kepadatannya, rigidity-nya, keheningannya, itu gue suka banget. Karena bikin mobil ini terasa karakternya tuh seperti mobil yang lebih dewasa, lebih besar, lebih mahal, dan lebih
refined, itu dia katanya. Jarang kita bisa bilang mobil di harga segini, di kelas begini, itu dengan kata refined. Karena refinement itu mahal. Fitur tidak mahal. Kalian bisa masukin fitur segala macam yang kalian mau. Sekarang fitur itu udah lebih murah. Tapi refinement itu mahal, dan refinement itu butuh waktu. Jadi sekarang dengan kualitas berkendara seperti ini, gue sih yakin kalau orang udah test drive, udah merasakan langsung fiturnya, rasanya, kenyamanannya. Kalau memang orang tersebut beli mobil pakai logika dan tidak brand minded, mobil ini belum ada lawan di kelasnya, dan juga belum ada lawan di kelas harganya. Gokil banget gak sih? Serius deh. Gue bener-bener, gue sambil syuting tuh gue selalu kayak berpikir gitu ya, kayak, kok bisa mereka bikin mobil dengan kualitas begini dan dijual seharga segini? Ini mereka jual rugi atau gimana gitu? Karena ini di luar nurul gua gitu loh. Jadi ya, kalau kalian sedang mencari mobil yang budgetnya di bawah 300 juta dan harus baru, ini mungkin salah satu best option yang bisa dan wajib kalian pertimbangkan. Dan mungkin lo nanya, terus negatifnya apa gitu? Negatifnya menurut gua agak nitpicking. Pertama-tama, transmisi agresifnya tadi itu kadang-kadang suka bingung kalau lagi stop and go. Jadi karena dia agresif, padahal kita belum mau agresif, mobilnya jadi terkesan agak loncat gitu ya, karena dia memang eager banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal bagian speedometer ini, kalau kalian set di siang di brightness paling rendah, dia akan kegelapan. Kalau kalian set brightness paling terang, di siang dia terang, pas malam dia keterangan. Jadi otomatis kalian harus set ulang lagi di sini pas kalian matiin dan nyalain lampu. Kemudian apalagi ya kekurangannya? Sulit mencari kekurangan mobil ini karena di harga segini ya dia sudah sangat overkill dan sudah sangat luar biasa. Kita harap nextnya ini bisa turut memicu manufaktur lain agar ya kalau bikin mobil tuh ya kayak gini. Ini menjadi benchmark dan standar baru di kelas compact SUV dan di kelas mobil di bawah 300 juta. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun drive dan fun impresi kita mengenai si Chery Tiggo 5X tahun 2024. Seperti yang gue bilang di awal tadi, kita tuh jadi bingung gitu ya. Bingungnya kenapa? Kalau Chery bisa menjual mobil ini dengan harga mulai dari 239 juta rupiah on the road Jakarta, itu antara Cinanya yang memang sudah terlalu jago bikin mobil, atau Jepang yang jual mobilnya terlalu mahal banget gitu. Karena seperti yang gue bilang, sekarang rival-rival mobil ini itu semuanya sudah tembus 300 juta. Toyota Race, Wuling Alves, Honda WRV gitu ya. Bahkan di beberapa negara di luar, mobil ini berkat ukurannya yang lumayan besar untuk kelasnya, dia disandinginnya sama Hyundai Creta gitu. Dan harganya itu di Indonesia ditawarkan dengan dua tipe, yaitu Classic dan Champion. Tipe Classic itu starting di 239 juta rupiah on the road Jakarta. Tipe Champion as tested kayak begini, itu tetap masih jauh di bawah 300 juta, di 269 juta rupiah on the road Jakarta. Dan kita bisa jamin kalian gak akan menemukan mobil lain dari brand manapun di Indonesia saat ini yang punya fitur safety, build quality setara dengan mobil ini di harga itu. Kalian boleh cross check ke brand manapun, tetap Tiggo 5X ini memegang tahta sebagai mobil dengan value for money paling gak ngotak di Indonesia saat ini. Yang balik lagi bikin kita mikir, wih, kalau mereka bisa, artinya yang lain untungnya gede banget gitu kan, seperti itu. So,
Bagaimana menurut kalian tentang si Chery Tiggo 5X ini? Silahkan kalian komen langsung di bagian komentar di bawah, karena kita juga penasaran gimana sih menurut kalian mengenai mobil-mobil baru yang makin kesini tuh fiturnya makin banyak, kualitasnya semakin baik, terutama mobil-mobil asal China ya seperti Chery ini yang sulit untuk difahami gitu. Bayangin, ini tuh lebih murah dibanding Agya dan Brio. Itu kayak susah banget untuk dicerna gitu kan. Seperti itu. Dan kita tuh dia pengen kasih special thank you dan shoutout ke Chery Motor Indonesia yang udah pinjemin kita Chery Tiggo 5X ini untuk kita rasakan rasa berkendara di Lakna Soto Jangki. Karena sebelum ini kita udah kupas luar dan dalamnya secara detail. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian cek video yang satu ini. Tapi waktu itu kan cuma baru first impression static aja. Sekarang akhirnya kita udah bawa coba berkendara, dan hasilnya seperti yang gue bilang tadi juga sangat impresif banget untuk mobil baru di bawah 300 juta rupiah. Luar biasa. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, silahkan kalian check out Instagram Chery Motor Indonesia di sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support, comment, share, subscribe YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakna Soto Jangki sebelah sini. Semua selalu up to date dengan informasi terbaru dan mobil-mobil yang unik dan agak under the radar seperti si Chery Tiggo 5X ini. Dan gimana menurut kalian? Adakah mobil dengan value for money yang baru ya, yang lebih baik dari mobil ini? Menurut kita sih belum ada. Tapi kalian bisa komen di bawah kalau menurut kalian ada. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.